Alamnya asri, jauh dari hiruk suasana kota. Seperti inilah suasana desa Bengkala di Buleleng, Bali. Tak hanya alamnya yang indah, desa ini identik dengan toleransi antar warganya. Ya, sebagian warga desa Bengkala adalah tunawicara dan tunarungu. Keterbatasan ini dialami turun-temurun sebagian warganya. Namun keterbatasan bukan jadi penghalang, justru perekat hubungan antar warga di sini. Warga berkebutuhan khusus di sini disebut kolok. Mereka menciptakan sendiri bahasa isyarat untuk mempermudah berinteraksi dengan warga lain hingga pendatang. Bahasa ibu yang digunakan oleh warga kolok di sini lebih mudah dipengerti daripada bisindo yang biasa digunakan oleh para penyandang bisu dan tuli yang ada di luar sana. Sehingga warga asing seperti saya ini lebih mudah untuk bisa mengerti apa yang mereka katakan. Tak ada pembeda antara warga berkebutuhan khusus dengan warga lain. Aktivitas sembahyang dilakukan bersama. Hingga belajar menari. Keterbatasan bukan halangan untuk beraktivitas. Terutamanya mereka yang mempunyai keterbatasan juga terlibat dalam kegiatan linmas gitu ya. Kegiatan di lingkungan masyarakat yang ada di administrasi. Begitu juga ada kegiatan di adat ya. Di adat mereka selalu pionir sebetulnya mereka, terutamanya dalam hal-hal yang mereka bisa kerjakan. Pendidikan bagi para anak-anak warga kolok juga diperhatikan. Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkala merupakan sekolah inklusi. Kebutuhan khusus warga tunawicara dan tunarungu dapat terpenuhi untuk mengakses pendidikan. Tanpa dibedakan dengan warga lain. Hak dan kewajibannya sama. Sementara kita selalu menggunakan bahasa isyarat ibu ya, karena tanpa bahasa isyarat ibu yang kita gunakan untuk mengajar di sini, saya kira kolok-koloknya juga belum begitu paham betul dengan bahasa isyarat yang seperti bahasa Sibi lah, bisindo. Sementara kita selalu menggunakan bahasa isyarat ibu, karena bahasa isyarat ibu di sini itu artinya adalah bahasa natural, bahasanya mereka juga. Bahkan kita yang justru belajar bahasa ke mereka, bukan mereka yang belajar bahasa ke kita. Di sekolah ini ada 2 guru yang mengajar. 1 guru bertugas untuk membimbing murid berkebutuhan khusus. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa mengajari siswa-siswa kolok di SD Negeri 2 Bengkala ini. Selain yang pertama dibutuhkan kesabaran, seorang guru di sini harus dituntut untuk bisa memotivasi para siswa kolok. Karena selain memiliki tingkat emosional yang tinggi, mereka juga berbeda dengan siswa normal yang lainnya. Perangkat desa membuat program pemberdayaan warga, terutama bagi warga kolok, agar keterbatasan tidak menghalangi warga produktif dan berkarya. Kalau dari pemerintahan desa terhadap orang mereka kita lakukan pemberdayaan, yaitu penguatan ekonomi produktif. Nah, salah satu diantaranya ada pelatihan-pelatihan kita lakukan, yaitu salah satu diantara pembuatan ingke gitu ya, ingke dan pemberdayaan pelatihan yaitu pemeliharaan babi, ternak dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Dengan pemberdayaan seperti itu kita harapkan peningkatan ekonomi terhadap mereka selalu bisa kita lakukan. Desa Bengkala berjarak 30 km dari kota Singaraja. Desa ini menjadi potret kecil toleransi antar warga di tanah air.